Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan bacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Rapat Majelis. Rapat Majelis Pleno bulan Agustus 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi atau menyampaikannya ke majelisnya masing-masing. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, Ibu Sariah Wasiran, ibunda dari Bapak Purwantoro Andreas, warga GKJ Joglo, wilayah 4A. Pada hari Sabtu, 31 Juli 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang, dalam usia 82 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu, 31 Juli 2021, di Semarang. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pengangkatan Saudara Juli Kristianto sebagai karyawan Gereja Kristen Jawa Joglo. Setelah melalui masa percobaan selama 3 bulan, Majelis GKJ Joglo memutuskan mengangkat Saudara Juli Kristianto sebagai karyawan tetap Gereja Kristen Jawa Joglo sejak tanggal 1 Agustus 2021. Atas perhatian dan dukungan jemaat, kami ucapkan terima kasih. Untuk berita yang lainnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WhatsApp Group. Jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Adi akan memimpin ibadah minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru 7 bait pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Sip. Lalu Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah ibadah ini kita khususkan bagi Tuhan
dengan pengakuan kita, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih dan setianya menyertai ciptaannya selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, taruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di surga. Nyanyikan haleluya, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara-saudaraku, marilah kita menerima perintah untuk saling mengasihi. Dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15, kepada kita Tuhan memberikan firman demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian perintah untuk mengasihi dari Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 137A, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Sekarang mari kita terima berita anugerah yang terambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah
dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sekarang mari kita terima juga petunjuk hidup baru. Dari 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri dan marilah kita ungkapkan kerinduan kita untuk menjalani hidup bersama Kristus dengan menyanyikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 202, Yesusku Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku alisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tak kalah hidupku sendu dan hatiku nabimu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Saudara-saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kehidupan yang senantiasa Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Terima kasih atas persekutuan yang boleh kami hayati pada ibadah kali ini. Kiranya kami dari tempat yang dekat maupun yang jauh
dipersatukan di dalam ibadah ini dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau kiranya hadir di tengah-tengah kami ini dan mendengarkan kiranya doa kami, pergumulan-pergumulan dan permohonan serta syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita banyak penderitaan oleh karena pandemi COVID-19. Baik penderitaan dalam wujud sakit penyakit maupun penderitaan-penderitaan yang lain karena masalah-masalah ekonomi, komunikasi, dan banyak hal yang terkendala. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka yang menderita sakit, dan juga memberkati para dokter, perawat, dan para petugas medis untuk membantu mereka yang sedang sakit. Para keluarganya kiranya juga Tuhan lindungi, supaya Tuhan jaga dan bahkan diberkati, supaya menjadi pendukung dan pendoa bagi saudara-saudaranya yang sakit, supaya mereka dibesarkan hatinya dan diberikan kekuatan serta sukacita yang juga dipakai untuk menyembuhkan. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa bagi setiap upaya, baik yang dilakukan oleh pemerintah, oleh aparatur negara, oleh anggota masyarakat, oleh gereja, dan banyak yang lain, dalam membantu dan bersatu bersama-sama membasmi penyakit-penyakit dan juga mengobati mereka yang sakit. Oleh karena itu ya Tuhan, jerih payah yang kami lakukan bersama ini, kiranya Tuhan berkati supaya menjadi bagian dari cara Tuhan memelihara kami. Kami berdoa bagi upaya-upaya yang lain, seperti vaksinasi, atau tracing, atau penyediaan bahan-bahan pengobatan, dan juga sarana-sarana untuk menyembuhkan penyakit. Engkau kiranya berkati semua upaya kami, dan juga Tuhan berkati supaya kami boleh secepatnya lepas dari kungkungan pandemi COVID-19 yang sudah lama kami alami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi upaya-upaya pemerintah yang dibantu oleh aparatur dan setiap bagian dari anggota masyarakat untuk menstabilkan keadaan-keadaan di dalam bangsa dan negara kami, untuk menjaga tetap terselenggaranya kesehatan masyarakat, tetapi juga ekonomi dan bahkan kepentingan-kepentingan yang lain. Ini adalah hal yang sulit, tetapi kiranya kami boleh diberikan kemampuan untuk menjadi bangsa yang memiliki keuletan untuk mengelola persoalan-persoalan kehidupan bangsa kami. Lebih-lebih pada saat-saat kami menjelang hari ulang tahun kemerdekaan, tabahkanlah kami ya Tuhan, supaya bangsa ini lebih matang dan dewasa, bahkan lebih mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja yang juga ikut berjuang di tengah-tengah masa pandemi, untuk memelihara kesehatan warganya, untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah masyarakat, dan untuk memberikan teladan-teladan pelayanan. Kiranya Tuhan berkati gereja Tuhan, supaya kami juga menunjukkan kesetiaan baik kepada Tuhan maupun kepada bangsa dan negara kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam namanya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan yang akan kita kumpulkan dengan didasarkan dalam pembacaan Matius 22 ayat 20 sampai 21 demikian. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara.
atau dalam tata ibadah keluarga yang dibagikan melalui WhatsApp grup wilayah. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337 bait pertama dan 3, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, kita akan menyampaikan persembahan kita dalam doa. Karena itu, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengaturkan sebagian persembahan dari berkat-berkat yang begitu besar yang Kau curahkan kepada kami. Kuduskan dan sucikan persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan-Mu melalui pelayanan-Mu di GKJ Joglo. Urapi dan berkati para pengelolanya agar mereka bisa arif dalam mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Adi. Bimbing, berkati, dan urapi hamba-Mu ini agar bisa menaburkan firman-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Lalu bukakanlah hati dan pikiran kami jemaat-Mu agar bisa memahami dan mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan ke dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan membaca dan mendalami firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan sebagai mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam banyak masyarakat dan budaya yang terdiri dari berbagai kelompok-kelompok, maka ada kelompok yang kecil, biasanya yang disebut sebagai minoritas, acap kali mendapat tekanan dan perlakuan yang sering diskriminatif. Ada semacam dominasi yang ingin dikembangkan atau dipelihara oleh kelompok mayoritas untuk menjaga posisi dominan mereka. Dan bagi kelompok minoritas, pengalaman-pengalaman diperlakukan demikian itu menimbulkan semacam sindrom minoritas. Tekanan-tekanan semacam itu tidak jarang membuat kelompok minoritas menjadi lemah, menjadi minder, tertekan, dan terpinggirkan, sehingga tidak dapat berkembang. Namun saudara-saudara, dalam berbagai kasus, tekanan hidup semacam itu kadang juga justru dapat mendorong kelompok minoritas untuk mengembangkan suatu upaya kreativitas tertentu dan menempa mereka, sehingga mereka menjadi lebih ulet, menjadi lebih kuat, dan meskipun mereka adalah kelompok kecil, tetapi dalam berbagai hal mereka bahkan memiliki keunggulan atau bahkan menjadi contoh dan referensi. Saudara-saudaraku yang terkasih, surat 1 Petrus yang kita baca tadi dialamatkan kepada orang percaya yang menghadapi kemungkinan penganiayaan yang berat karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Surat ini memberikan pengarahan bagaimana orang Kristen harus menanggapi penganiayaan dan penderitaan yang tidak adil itu. Dalam suratnya, Petrus menekankan kebenaran bahwa orang percaya adalah pendatang dan perantau. Itulah yang disebut di dalam ayat 11 dan 12a. Demikian bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.
milikilah cara hidup yang baik, dan seterusnya. Saudara-saudara, pemakaian kata atau istilah pendatang dan perantau bukanlah dalam arti bahwa mereka bukan menjadi bagian dari negara atau bangsa di mana mereka hidup. Pengertian itu sebetulnya adalah pengertian yang mengajarkan bahwa sejatinya mereka bukan dari dunia. Jadi bukan pengertian politis, tetapi pengertian rohani. Mereka adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali dan dimerdekakan oleh penebusan Kristus. Sehingga disebut sebagai anak-anak Tuhan yang diutus ke dalam dunia. Jadi keberadaan mereka di dunia hanyalah sementara, seperti seorang perantau. Tanah air sejati mereka bukanlah dunia, sehingga mereka juga harus memiliki pola hidup yang tidak sama dengan pola hidup duniawi. Mereka tidak boleh mengambil bagian di dalam kejahatan, seperti orang-orang dunia. Itulah pengertian pendatang dan perantau di dalam ayat-ayat itu. Memang saudara-saudara, kadang-kadang ada orang Kristen yang mengerti pemahaman ayat-ayat ini secara berbeda. Mereka kadang-kadang menganggap bahwa kalau orang Kristen disebut pendatang dan perantau, itu artinya mereka tidak perlu peduli terhadap apa-apa yang terjadi di negeri di mana mereka tinggal. Benar bahwa di satu sisi mereka memang warga kerajaan Allah yang harus menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di sisi lain mereka adalah juga warga negara di mana mereka tinggal dan hidup. Yang oleh karena itu, sebagai hamba Allah, mereka justru harus memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Malah mereka seharusnya bukan hanya begitu, mereka seharusnya menjadi contoh dan memberi teladan yang baik bagi warga negara yang lain. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana sejarah berlangsung, terutama sejarah kekristenan, maka firman ini dikerjakan oleh orang-orang percaya sejak abad pertama, beratus tahun. Mereka dianiaya, mereka dianggap sebagai orang yang tidak setia kepada pemerintah. Mereka dianggap sebagai melawan hukum karena tidak mau menyembah kaisar. Dan mereka mengalami tekanan, bahkan aniaya, yang kira-kira hampir 300 tahun sejak kelahiran gereja. Barulah pada masa Kaisar Konstantin Agung, kekristenan diterima sebagai agama negara. Kapan itu saudara-saudara? Itu terjadi pada tahun 313 Masehi. Itu ketika Kaisar ini, Konstantin Agung, memerintah. Kaisar ini memerintah antara 306 sampai 337 Masehi. Agama Kristen mulai bertransisi, berangsur-angsur diterima oleh masyarakat dan bahkan diterima di Kekaisaran Romawi. Pada tahun 313 itu, Konstantinus dan Licinius mengeluarkan sebuah maklumat yang disebut maklumat Milano yang tidak lagi memperlakukan peribadatan Kristen sebagai perbuatan yang melawan hukum. Saudara-saudara, ini titik yang menandai bahwa perjuangan orang-orang Kristen sejak abad pertama Masehi sampai 300 tahun itu mengalami perjuangan berat. Mereka menunjukkan kesaksiannya bahwa warga negara yang baik itu adalah warga negara yang menunjukkan imannya. Ya, artinya iman mereka itu dididik untuk juga bertanggung jawab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan akibatnya menjadi begitu manis. Kekristenan diterima sebagai agama negara. Adalah menarik jika kita melihat bagaimana
kekristenan ditetapkan menjadi agama negara itu di dalam seluruh kekaisaran Romawi oleh Kaisar Konstantin Agung. Yang jelas saudara-saudara, bukan karena Konstantin Agung menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena ia sendiri baru dibaptis menjelang kematiannya, yaitu pada tahun 337 Masehi. Itu berarti setelah agama Kristen ditetapkan sebagai agama negara dan barulah 24 tahun kemudian kaisar itu menjadi Kristen. Jadi ada jeda waktu 24 tahun di mana agama Kristen ditetapkan sebagai agama yang diterima oleh kekaisaran, dan 24 tahun kemudian kaisarnya dibaptis. Jadi sekali lagi bukan karena kaisarnya menjadi Kristen, lalu agama Kristen diterima oleh kekaisaran. Tetapi agama Kristen diterima oleh kekaisaran dan 24 tahun kemudian kaisar itu dibaptis. Saudara-saudara, sebetulnya Kaisar Konstantin ingin dibaptis di Sungai Yordan karena terpesona dengan baptisan Yohanes atas Yesus. Tetapi karena dia sakit dan akhirnya dia dibaptis di tempat tidur oleh tokoh gereja yang namanya Eusebius pada tahun 337 dan sesudah itu meninggal. Saudara-saudara, lalu apa alasan Konstantin Agung mengharuskan warga negaranya menjadi Kristen? Ini sebuah pertanyaan yang menarik. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Konstantin Agung terkesan dengan cara hidup orang-orang yang diberi label Kristen, yang ternyata hidup sebagai warga negara yang baik, cinta damai, dan taat kepada pemerintah. Beratus-ratus tahun dibuktikan demikian. Mungkin yang ada dalam pikiran Konstantin Agung adalah bahwa jika orang menjadi Kristen dan membuat seorang menjadi warga negara yang baik, maka seharusnya kekristenan ditetapkan sebagai agama resmi dalam wilayah kekaisaran. Memang alasan ini lebih bersifat alasan politis demi kekaisaran itu. Tetapi itulah yang terjadi. Sayangnya, Konstantin tidak memahami atau mungkin terlambat memahami bahwa kekristenan bukanlah sekedar identitas yang bisa ditempelkan begitu saja. Kekristenan adalah jati diri yang melekat pada orang Kristen, yang mengubahkan hidup seorang menjadi serupa dengan Kristus. Dan dari penghayatan itulah terpancar kesadaran supaya hidupnya sebagai hamba Allah dan menjadi berkat buat sesama. Disitulah berakar sikap yang menghormati pemerintah dan panggilan untuk berkontribusi secara positif. Tidak sekedar beragama Kristen, tapi ada pengubahan hidup yang mendasar, yang menjadikannya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan dengan begitu ia melakukan perintah Tuhan yang antara lain adalah menghormati pemerintah. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang percaya sering di banyak tempat menjadi bagian kecil dalam masyarakat. Namun sebetulnya kekecilan jumlah itu sendiri tidak perlu menjadikan kita minder dan tidak memberikan kontribusi kepada bangsa. Kekuatan kelompok kecil bukan terletak dalam hal jumlah pengikutnya, tetapi keteladanannya, kualitas dan kreativitasnya. Itu sudah terbukti di dalam kehidupan gereja purba sejak abad pertama sampai abad yang ketiga tadi. Itulah yang disebut creative minority atau minoritas yang kreatif, yang di samping memiliki keunggulan komparatif, keunggulan perbandingan, tapi juga keunggulan kompetitif dalam kehidupan
yang nyata di dalam aktivitas, di dalam gerak, dan dalam berkontribusi, mereka juga punya keunggulan. Di sini, saudara-saudaraku, keteladanan menjadi kata kuncinya. Tidak cukup sekedar baik atau bahkan lebih baik, tetapi juga dilakukan dengan tekun, dengan tulus, disaksikan agar orang lain menaruh hormat kepada Allah dan mengikuti teladan orang percaya. Nah, kalau tadi pada zaman Kekaisaran Romawi, sekarang saya teringat akan kisah bagaimana Injil Kristus yang sudah tumbuh di Eropa itu disaksikan dalam masyarakat Afrika, terutama di bagian yang sekarang disebut Kongo. Adalah Eva Stuart Ward. Eva Stuart Ward adalah seorang yang menulis buku tentang pengalamannya sebagai misionaris di Afrika, terutama di wilayah yang sekarang disebut Kongo. Dalam kehidupan masyarakat Afrika yang masih terbelakang, Injil diberitakan dan tumbuhlah komunitas Kristiani yang diajar untuk hidup setia dan teristimewa mempunyai kejujuran yang handal. Begitu terpercayanya kehidupan orang-orang yang menerapkan norma kehidupan Kristiani itu, sehingga kejujuran telah menjadi trademark atau tanda atau identitas dari orang Kristen. Orang Afrika pada waktu itu menyebut orang Kristen dengan sebutan Bakristu. Dan ciri utamanya adalah jujur. Bakristu itu jujur, begitu. Bahkan di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Injil sekalipun, ada pengakuan dan kekaguman yang dirasakan secara diam-diam. Bahwa Bakristu atau orang Kristen memang benar-benar jujur dan tulus. Mereka tidak berbohong. Suatu hari pemimpin dari suatu suku sedang mengadili seorang Kristen yang ditangkap karena dituduh menyembunyikan seorang yang dikejar-kejar, karena dituduh menyembunyikan seseorang yang melakukan pelanggaran. Di dalam pengadilan, pimpinan itu bertanya kepada orang Kristen itu, "Katakan kepada saya, apakah engkau menyembunyikan orang itu?" Orang Kristen itu menjawab, "Tidak, Tuan. Saya tidak menyembunyikan." Kata-katanya singkat tetapi jelas dan tulus. Nah, saudara-saudara, ketika mendengar jawaban itu, pemimpin suku itu menghardik prajurit yang menangkap orang Kristen itu. Dengan marah, ia mengatakan kata-kata yang sangat bermakna mendalam. "Engkau bohong. Ia adalah Bakristu. Tak mungkin berbohong." Prajurit yang menangkap orang Kristen itu justru dihukum, dan Bakristu itu dibebaskan. Begitu handalnya keyakinan bahwa orang Kristen memegang teguh ciri khas mereka, yaitu tidak berbohong. Bakristu tidak berbohong. Dan itu cukup dipercaya oleh pemimpin suku. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan bagaimana kekristenan diberi nasihat oleh Rasul Petrus pada abad pertama, lalu mereka bergumul dan berjuang menyaksikan sampai abad ketiga, lalu dibawa ke Afrika pada abad ke-15 dan 18, maka kita diajar baik oleh firman maupun oleh sejarah bahwa minoritas yang kreatif, yang memiliki keyakinan yang indah, yang menjadi referensi bagi masyarakat, itu pada akhirnya akan diterima dengan baik. Seharusnya lah kejujuran dan moralitas Kristen ditunjukkan secara otentik dalam hidup sehari-hari orang Kristen dan menjadi tanda yang handal, yang bahkan masyarakat mengakui dan mengaguminya. Lebih-lebih dalam dunia di mana kebohongan, kecurangan, manipulasi, penipuan merajalela seperti sekarang. Masyarakat menantikan dan berharap
masih ada kejujuran dan kebenaran yang sungguh handal, yang menyeruak dan dengan tegar masuk dan mendesak moralitas korup, kebohongan, penipuan, dan yang sungguh merusak kehidupan. Ketika masyarakat dan bangsa dan negara kita menghadapi kondisi krisis dan memprihatinkan seperti sekarang ini, inilah waktunya anak-anak Tuhan di negeri ini sebagai bagian dari bangsa mengambil peran dan tanggung jawab yang lebih intensif dan lebih sungguh lagi. Seperti yang dikehendaki dan diajarkan oleh Tuhan. Kesetiaan kita adalah kesetiaan ganda dalam arti bahwa di satu sisi kita harus setia kepada Tuhan, kesetiaan yang vertikal, dan juga solidaritas kita dan kesetiaan kita kepada bangsa. Kita menjadi anak Tuhan, tapi juga menjadi anak bangsa. 100% Kristen dan 100% Indonesia. Tantangan-tantangan kehidupan, bahkan penderitaan, memang tidak nyaman bagi semua orang. Tapi bagi orang percaya, itu juga menjadi tempaan, menjadi ujian, menjadi kesempatan agar kita bertumbuh menjadi anak bangsa yang semakin dewasa, yang dapat menunjukkan peran dan tanggung jawabnya justru ketika bangsa dan negara kita sedang mengalami kesulitan dan penderitaan. Ingat akan firman Tuhan yang mungkin pernah Anda dengar, seperti dalam kitab Nabi Yeremia pasal 28 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Saat teduh untuk kita. Akan dipersembahkan pujian dari Paduan Suara Wilayah 1 dengan judul Doa Anak Negeri. Sinar mentari cantik berseri, ada bangga lekat di hati. Semesta lestari, semoga abadi. Doa kami dari anak negeri. Pujian syukur kami berikan, negeri ini kamu sentosa.
Doa dari kami anak negeri, semoga engkau melangkah pasti dan teruskanlah pembangunan ini dari generasi ke generasi. Doa kami dari anak negeri, bangga kami pada Pertiwi. Terima kasih kepadamu negeri, pembangunan ini milik kami. Doa kami anak negeri, doa kami sejati, doa kami anak negeri, doa kami lulus dan suci, doa suci, doa kami anak negeri, doa kami sejati, doa kami anak negeri, doa kami suci. Saudara-saudara, menjelang hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, mari kita syukuri pemberian Tuhan atas negeri yang indah dengan pujian jemaat dari Kidung Jemaat 336 bait 1 sampai 4. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya, keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas teladan hamba-hambamu yang telah memberikan kepada kami contoh supaya mereka dapat menunjukkan kesaksian yang baik di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kami, supaya kami juga dapat melakukannya sekarang di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Lebih-lebih ketika bangsa dan negara kami
mengalami tantangan cukup berat di dalam bidang kesehatan masyarakat, di dalam memulihkan ekonomi, di dalam mengembangkan kehidupan-kehidupan baru akibat dari pandemi COVID-19 yang tidak mudah. Kiranya kami boleh mendapatkan kesempatan baik, supaya kami juga menunjukkan kontribusi kami dan kesetiaan kami sebagai hamba Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan bernegara. Kami mau menutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan, lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut. Tolong kami mengatasi kemalu dan kehancuran. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Kembalilah ke dalam kehidupan nyata sehari-hari dan berjuanglah untuk bangsa dan negeri di mana Tuhan memberikannya kepada kita semua. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu.
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah usai. Dalam rangka Bulan Kebangsaan dan Budaya untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76, kita akan menghayati kemerdekaan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia HUT RI GKJ Joglo sebagai berikut. Sekaranglah saatnya. Mari kita bersama sisingkan lengan baju dengan semangat kemerdekaan melakukan aksi Ada Kasih, Ada Peduli di bulan kemerdekaan ini dan di sepanjang bulan Alkitab dengan bergotong royong mendonasikan Rp20.000 untuk kemudian panitia akan menyalurkannya dalam bentuk bingkisan buah, vitamin, masker, dan alat-alat kesehatan lainnya untuk jemaat yang membutuhkan. Ayo, tunggu apa lagi? Mari adik-adik sekolah minggu, para remaja dan pemuda, dewasa hingga adiuswo, yuk kita sama-sama berjuang merdeka dari COVID. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka dari COVID.